Sebagai umat Allah, saudara, kita percaya bahwa hari adalah pemberian Tuhan. Pemberian dari Tuhan, anugerah Tuhan. Dan setiap hari yang baru itu dikatakan dalam firman Tuhan adalah hadiah kehidupan. Kalau saudara masih bangun, itu hadiah buat kita yang datangnya dari Tuhan, anugerah. Tidak bisa kita menciptakan hari sendiri. Ya, setiap hari baru kita bangun, itu kairos dikatakan oleh Tuhan. Yaitu kesempatan baru yang Allah berikan untuk kita menikmati berkat-Nya yang juga baru setiap pagi, setiap hari. Jadi hari baru di dalam firman Tuhan itu selalu mengajak kita untuk melihat rahmat yang menyambut rahmat yang baru, untuk dapat menyambut harapan yang baru, ya. Untuk kita jalani, untuk kita pergunakan, untuk kita manfaatkan waktu yang Tuhan anugerahkan itu sebaik mungkin. Saya baca Ratapan pasal 3, 22, 23. Tak berkesudahan kasih Tuhan itu, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Hari baru itu pagi memulainya. Besar kesetiaanmu, saudara. Nah, kata rahmat, ya, dikatakan di sini tak habis-habisnya apa? Rahmat Tuhan, ya, selalu baru. Kata rahmat ini, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, ya, dalam bahasa Ibraninya itu rahem. Kata rahem sama dengan kata Arab, sehingga masuk ke Indonesia menjadi rahim. Rahim, ya. Rahmat itu dari kata rahim, ya, kalau kita lihat harafiahnya. Dan kita tahu dari rahim, seorang ibu yang dianugerah, laki-laki nggak dikasih rahim, ya, wanita dikasih rahim, ya, sehingga lebih mudah untuk memahaminya. Karena dari rahim itu dapat tumbuh apa? Manusia baru, ya, dengan ajaib sedemikian rupa, ya. Itu sebabnya rahmat itu dipahami kalau dalam bahasa Indonesia dengan kata kerahiman, kerahiman dari Tuhan. Kerahiman kasih sayang Tuhan. Jadi yang digambarkan seperti kasih seorang ibu kepada anaknya sejak dari kandungan. Nah, karena itu, saudara, hari baru menyediakan rahmat Tuhan yang baru, maka ya, sekarang kita setelah memahami itu, kita harus pahami juga konsekuensinya buat kita, ya. Maka kita dipanggil oleh Tuhan dengan hari baru seperti itu. Kita satu pertama, ya, kita harus mempergunakan waktu yang ada, waktu yang diberikan Tuhan itu dipergunakan. Jangan ada kita yang menyia-nyiakan hadiah waktu itu dalam kehidupan kita. Saya cukup ambil 2 ayat, Kolose pasal 4 ayat 5, Efesus 5 ayat 16, dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakan itu. Jangan ada kita yang menyia-nyiakannya. Pergunakan itu artinya manfaatkan setiap hari baru. Itu berarti waktu sekarang yang sedang kita jalani ini, ya, yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, yang dikatakan Alkitab, kalau kita memahami hari baru seperti itu, jalani hari baru itu dengan apa? Bersukacita. Karena ada rahmat baru dari Tuhan. Bersuka, jalani hidup setiap hari baru dengan sukacita. Setiap kali kita bangun,
Kalau kita percaya dengan hari baru yang Tuhan anugerahkan itu, kita tidak akan memasukinya dengan kekhawatiran, dengan kecemasan, dengan sungut-sungut, dengan kemarahan, dengan kekecewaan, dan apapun yang dari pagi begitu bangun sudah menguasai hati kita. Akan menjadi sebaliknya yang keluar begitu kita bangun, dan itu berarti Tuhan masih beri hadiah hari baru dalam hidup kita. Yang keluar adalah ucapan syukur, pujian, mazmur ya, untuk kita naikkan karena kita tahu ini rahmat Tuhan, dan rahmat Tuhan baru hari ini disediakan bagi kita ya. Sebagaimana saya lihatkan di Mazmur 90:14, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, karena itu janji Tuhan. Selalu kita bangun, kasih setia Tuhan akan menyertai kita, supaya kami bersorak-sorai, bersukacita semasa hari-hari kami yang masih diberikan Tuhan dalam hidup kita. Adalah untuk kita jalani, kita pergunakan, kita manfaatkan dengan sukacita, dengan bahagia. Berapa banyak orang yang tidak merasa bahagia begitu bangun, hatinya dikuasai dengan kekecewaannya, kecemasan, kemerungsung, ada banyak mixed feeling dalam hati kita, sehingga ini hari baru dan masuki dengan beban yang berat. Bangun sudah rasanya berat, maka bertumpuk berbagai macam perasaan kita, keinginan, tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Maka tak heran bukan sejujurnya kalau kita mau melihat begitu bangun tidur, orang sudah gampang apa? Tersinggung, gregeten ya. Hari-hari kemudian diisi dengan mangkel. Ada yang selalu deg-degan, selalu baru bangun sudah deg-degan, ini gimana nanti di kantor, dan seterusnya, gelisah. Berapa banyak orang diberi hari baru oleh Tuhan, stres, depresi, khawatir, takut, benci, marah, menyesal, dan seterusnya. Dan hari ini kita diingatkan saudara bahwa itu semua sangat ditentukan, segala sesuatu itu ditentukan. Seringkali kita pikir itu dari luar kita, yang mempengaruhi kebahagiaan kita. Hal-hal yang ada di luar itu yang sering kali kita duga yang membentuk dan menguasai hati kita. Karena ada orang ngomong begini, hati saudara sedih. Karena ada kejadian ini, saudara, hidup ini seperti ditentukan semuanya oleh apa yang ada di luar kita ini. Tetapi kalau kita lihat firman Tuhan, saudara, seluruhnya membimbing kita. Apapun dikatakan orang, apapun perlakuan orang, apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi, bersukacitalah apa? Senantiasa dalam semua hal perkara itu. Karena apa? Hanya satu, kita dapat mengontrol diri kita supaya kita ini dapat lebih berbahagia menjalani hari-hari waktu hidup kita yang diberikan Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Jadi kita diajak pertama-tama, saudara, untuk menyadari kalau kebahagiaan itu kita sendiri yang mengaturnya. Jangan saudara mencari kebahagiaan diatur orang lain. Jangan nantikan itu, saudara, nanti saya bahagia kalau dia begini, kalau dia. Dan saudara tidak mencari kebahagiaan dari kontrol kita sendiri. Kitalah yang menentukannya, kitalah yang mengontrol, kita mengendalikan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup kita. Kebahagiaan dan sukacita itu adalah tanggung jawab yang ditentukan oleh diri kita sendiri, saudara, ya. Bukan tanggung jawab orang lain. Jadi kalau sudah tidak bahagia, jangan salahkan ibumu, jangan salahkan dan seterusnya, saudara. Ini ditentukan
sepertinya oleh situasi dan kondisi yang menyebabkan kita ini, yang kita jalani, kita tidak dapat bahagia. Maka tidak heran, bukan? Contoh sederhana, orang menghadapi hal yang sama, tapi orang menerimanya bisa berbeda-beda. Saya pernah lihat orang dipisu-pisui begitu, tersenyum saja. Ada, enteng aja biar dipisu-pisui, emosi ya enggak balas, apalagi tangannya dilinting lalu jotosan, enggak. Tapi ada yang begitu ngomongnya begitu, mukanya merah, bang, lalu tangannya dilinting lalu jotosan, ada. Mengapa begitu? Tergantung respon kita. Ada istri kita ngomong gini ya senyum, tapi ada yang istrinya ngomong begini, bang, langsung betak langsung dan sebagainya. Kan? Ada orang mengalami peristiwa terpuruk begitu rupa, nggak bisa bangun lagi. Tapi ada juga yang sedihnya sebentar, ya sedih mau ada masalah begitu. Tapi sedihnya sebentar. Tapi ada yang sedihnya itu berkepanjangan. Bahkan setahun berlalu masih. Itu kita sendiri yang menentukan. Kita yang mengontrol. Apakah kita ini mau sedih sebentar, apa kita mau sedih terus sampai mati. Itu juga kita sendiri yang mengontrolnya. Maka sekarang tidak usah bahagia bicara mengenai kebahagiaannya. Sekarang kita bicara mengenai waktu, karena kita bicara mengenai waktu yang dianugerahkan. Bagaimana kita dapat menjalani hari baru yang Tuhan anugerahkan itu dengan bahagia dalam kaitan dengan waktu. Maka mari kita pahami apa ciri orang yang tidak bahagia. Meskipun diberi hari baru oleh Tuhan, tidak bahagia. Apa sebabnya? Dalam kaitan waktu. Nah, saya beritahu, ini yang dikatakan firman Tuhan. Orang yang tidak bahagia meskipun diberi hari baru oleh Tuhan. Pertama, orang yang dikecewakan masa lalunya. Apa, saudara? Ulang lagi. Orang yang apa? Orang yang dikecewakan masa lalunya. Masa lalu. Meskipun ada hari ini, tapi hidupnya apa? Masa lalu, saudara. Yang kedua, ini pasti, saudara, yang nggak bahagia. Meskipun ada hari baru, nggak bahagia. Orang yang dicemaskan oleh masa depan, meskipun ada hari ini. Jadi ada masa lalu, ada hari esok, ada hari ini. Orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak bisa mengisi hari ini yang dianugerahkan. Meskipun ada hari ini, hatinya kemarin, hatinya esok yang belum dijalani. Maka tak heran orang tidak bahagia, bukan? Orang merasa, wah, kemarin aku kok tidak begitu ya. Kemarin aku kok mengalami hal buruk seperti itu. Yang sudah lewat. Menyesali kegagalan, bahwa demikian. Menyesali kesalahan. Hal-hal yang mungkin memalukan kita. Tercela dalam hidup kita. Hal-hal yang membuat hati kita patah. Kecewa, saya dikecewakan kemarin. Yang membuat saudara sakit hati sungguh. Membuat saudara marah. Mengalami pengalaman yang buruk, yang jahat, tapi sudah lewat. Bukan hanya kemarin, mungkin setahun yang lalu. Tapi itu yang menguasai kita hari ini. Bahkan ada yang selalu terbayang-bayang masa lalunya. Umurnya sudah 50 yang dibayangkan masa lalu waktu SMP. Tidak mampu move on. Lalu menjadi trauma dan dendam tak berkesudahan. Tak mampu membereskan masa lalunya. Hatinya masih ada di masa lalu. Yang sudah lewat. Dan lalai. Dan menyia-nyiakan. Dan lupa untuk menikmati
rahmat dan anugerah Tuhan yang baru hari ini, yang bisa memulihkan, yang bisa menyembuhkan, yang bisa memperbaharui dan semua, dan membuat masa lalu kita itu kita tidak hidup lagi seperti ada yang baru yang akan bisa datang dalam hidup kita ini. Hari ini bisa memulihkan, hari ini bisa menyembuhkan, tetapi kita mengabaikannya hari ini. Kita terpenjara oleh masa lalu yang menyesakkan dan terus menyesakkan hari ini. Besok dikasih hari baru lagi, masih sesak oleh karena kemarin. Atau yang kedua, yang ada di pikirannya itu masa depan, terus sampai lupa untuk menikmati anugerah-anugerah karena kekhawatiran, karena ketakutan masa depannya. Kita dicemaskan dengan masa depan kita. Dan akhirnya kita lupa untuk menikmati masa kini yang harus kita jalani. Lupa bahwa ada masa kini yang bisa kita nikmati baru buat kita. Artinya kita memang boleh dan harus untuk merancang masa depan kita ini bagaimana. Tetapi yang dimaksud jangan kita ini overthinking, saudara. Gara-gara sesuatu yang belum ada atau belum terjadi dan membuat kita menyia-nyiakan segala hal yang bisa terjadi hari ini. Lupa untuk menikmati, untuk mensyukuri, untuk memanfaatkan, untuk menggunakan hari ini. Sering begitu khawatirnya nanti ada apa, nanti bagaimana, nanti akhirnya ya bagaimana itu nanti dan seterusnya. Dan sekarang yang seharusnya kita bahagia, kita tidak bahagia. Nah, coba saudara perhatikan berapa banyak orang yang untuk bisa sampai ke titik saudara sekarang ini, keberadaan saudara sekarang ini, mungkin dia mati-matian, sampai mati, belum bisa sampai menjadi seperti saudara. Tetapi saudara sudah sampai di titik situ, saudara hanya berpikir terus, dan saudara tidak bisa menikmati yang saudara sudah capai, dan tidak bisa mensyukurinya, dan tidak bisa bahagia oleh karena di titik itu yang banyak orang untuk bisa sampai ke titik itu saja mungkin sampai mati gak bisa. Maka saudara, apakah saudara bahagia? Tanyakan dalam kaitan dengan waktu seperti itu. Di mana kita hidup dan menjalaninya? Where are you living? In the past, masa lalu, terus dikuasai oleh rasa bersalah, guilt, atau sebaliknya masih terus dikuasai marah, malu, shame, dan masih dalam penyesalan, regret, semua karena pas semua yang masa lalu kita itu merasa sedih, feeling sad, depressed, dan terus menerus saudara hanya memutar ulang peristiwa dan percakapan masa lalu yang telah berlalu. Dan kita overanalyzing hal-hal yang telah terjadi. Atau saudara memilih hidup future, masa depan. Fear the unknown. Itu orang yang hidup di mana? Fear the unknown, ya. Takut akan hal-hal yang belum kita ketahui, yang belum kita jalani, tapi sudah kita pikul begitu rupa. Khawatir, cemas ya, mengenai apa yang mungkin, mungkin dapat terjadi, mungkin. Dan kebanyakan orang yang khawatir mungkin terjadi enggak? Prakteknya 90% enggak.
Tapi kita dikuasai, kita overthinking dengan skenario bagaimana jika begini, bagaimana jika begitu, ya, dan seterusnya. Dan karena itu saudara, waktu berlalu begitu cepat dan kita tidak memanfaatkan hari yang dianugerahkan Tuhan. Atau kita memilih untuk hidup di hari baru yang Tuhan anugerahkan dengan percaya rahmat dan kasih-Nya selalu baru. Bahwa cara menikmati hidup yang bahagia adalah dengan menjalani, dengan mempergunakan, dengan memanfaatkan, dengan menikmati masa sekarang, present. Dan kita diingatkan oleh Tuhan bahwa waktu, time itu adalah deposit. Itu simpanan yang masing-masing kita, saudara, disediakan Tuhan bagi kita di bank Tuhan. Tapi tak satu pun kita tahu saldonya. Saldo saya ini berapa banyak kita nggak tahu. Yang kita tahu hanya apakah hidup saya hanya tinggal setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak ada yang bisa menentukan. Tapi ada deposit. Kita semua nggak tahu berapa saldonya. Tapi yang pasti waktu itu berlalu begitu cepat. Kita diajar untuk menghitung hari-hari hidup kita. Berapa banyak hidup kita di dunia ini. Akan cepat berlalu. Maka terserah kita bagaimana memakainya. Bagaimana kita menggunakannya, bagaimana kita mengusahakannya, bagaimana kita memanfaatkannya. Apakah kita membiarkannya, atau kita memendamnya seperti orang yang diberi talenta dan memendamnya dan tidak mau mengusahakannya. Maka hari ini saudara, mari kita berbahagia karena inilah hari yang dijadikan Tuhan bagi kita. Jangan pernah kita awali hari dengan penyesalan terus-menerus kemarin yang sudah lewat dan kemudian mengganggu hebatnya rahmat yang disediakan Tuhan hari ini. Dan saudara hilang dan mengabaikan rahmat yang hebat itu untuk kita. Dan akan merusak kemudian indahnya hari esok yang dapat kita nikmati menjadi lebih baik. Jadi jangan biarkan hari kemarin pas itu menghabiskan terlalu banyak dan menyita waktu hari ini yang disediakan Tuhan bagi kita. Hanya terus meratapi, hanya terus menyesali, hanya terus menyimpan dendam, semua hal yang ada di masa lalu yang tidak dapat mengubah apapun. Kalau sudah tidak menyambut anugerah baru dari Tuhan, ya, dan sadari dalam hidup kita betapa banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjadi baru. Seburuk, sehebat, hancur apapun hubungan kita masa lalu, kalau saudara mau membuka hati untuk hal yang baru dari Tuhan, Tuhan mampu memulihkan baru kembali hubungan kita. Dan juga jangan saudara kita jalani hari baru dengan kekhawatiran, dengan ketakutan akan masa depan kita. Kesusahan kita sehari itu cukuplah untuk sehari, kata Tuhan Yesus. Janganlah hari esok itu menyusah payahkan kita dan lalu membuat kita lumpuh untuk tidak menjalani hari ini karena memikul beban terlalu berat yang sudah pikirkan di masa hari-hari esok kita ini. Yang membuat kita kemudian hanya menyesali dan menunggu sehingga tidak melakukan hal-hal, banyak hal yang masih dapat kita lakukan selagi kita bangun, selagi kita bernafas dan Tuhan masih beri kesempatan dalam kehidupan kita. Saya berdoa saudara, kiranya kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak ada habis-habisnya dalam kehidupan kita selalu baru setiap pagi, baru setiap
Mari kita masuki hidup kita dengan sukacita. Amin.